Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai Sobat Sehat Wong Tulungagung. Kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa bersama saya, Ulfa Kusnatus Zahro. Pada siang ini, Selasa 3 Oktober 2023, kita akan bersama dalam acara podcast Dinkesta Menyapa. Kali ini, topik yang kita angkat adalah pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Untuk Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan bisa melalui live Instagram Dinkesta dan channel live YouTube Dinkesta TV. Oh iya, podcast ini juga dapat Anda nikmati di 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Radio Guyup Rukun FM Tulungagung. Oke, siang pada hari ini kita telah menghadirkan bintang tamu yang langsung impor dari Cina apa Korea ya ini? Yaitu Dokter Gigi Ismu Widiawati. Dokter Gigi Ismu Widiawati, gimana? Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Dokter Gigi, kata pepatah itu kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus berkenalan agar saling sayang ya Bu Dokter Gigi. Monggo Bu Dokter Gigi Ismu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Ismu Widiawati. Pada saat ini saya bekerja di Puskesmas Boyolangu. Saya di Boyolangu sudah 18 tahun. 18 tahun? Iya, betul. Terus sebelumnya itu saya di Puskesmas Sendang. Puskesmas Sendang. Di Puskesmas iya. Sendang saya 5 tahun. Setelah itu hijrah. Iya. Yang tadinya jadi orang gunung, sekarang jadi orang kota. Jadi dari dataran tinggi ke dataran rendah ya, Bu Dokter Gigi ya. Iya. Jadi sudah lama ya berkecimpung di dunia pergigian. Sudah. Ini ya Bu Dokter Gigi sudah belasan tahun. Belasan tahun. Belasan tahun ya Lebih Dokter. dari 20 tahun. Iya ya. Sudah lama sekali. Sudah lama. Iya, Bu Dokter Gigi masuki tema pada siang hari ini. Saya izin bertanya ya Bu Dokter Gigi. Boleh, ya. Sejak kapan sih dilakukan untuk menjaga gigi itu, menjaga kesehatan gigi itu dilakukan sejak kapan? Sejak anak masih, sejak janin itu masih berada di dalam kandungan. Oh, sejak janin? Iya, betul. Masih dalam kandungan? Betul. Belum ada Betul. giginya Bu Betul, Dokter di dalam betul. kandungan? Oh, kok bisa? Jadi, Gimana caranya? janin yang ada di dalam kandungan itu pada saat itu mulai dibentuk gigi. Jadi pembentukan gigi itu pada saat janin masih berada di dalam kandungan. Tuh. Lalu saat di dalam kandungan itu ya Dokter, kita sebagai misal saya ibu hamil yang sedang mengandung kan juga ingin anaknya lahir dengan yang terbaik ya Dokter. Itu apa sih yang saya harus lakukan untuk menjaga kesehatan gigi anak saya nanti saat di dalam kandungan Dokter? Jadi pada saat ibu hamil itu harus benar-benar memperhatikan pola makannya. Jadi Iya. asupan gizi. Iya. Jadi makanan-makanan yang mengandung kalsium itu yang perlu diperhatikan. Karena kalsium itu kan fungsinya untuk membentuk pertumbuhan struktur gigi dan tulang. Jadi itu. Jadi memang harus dipersiapkan matang-matang Betul. saat masih di dalam kandungan ya Dokter? Betul. Jadi makanannya itu tadi yang maaf saya. Ya, silakan minum Dokter, monggo-monggo. Iya, iya. Jadi kandungan kalsium itu yang sangat diperlukan untuk pembentukan struktur gigi. Tuh. Terus kalau janinnya si adiknya ini sudah lahir ya Dokter, tuh gimana sih cara kita menjaga kesehatan rongga mulutnya gitu? Kan belum ada giginya kalau adik Iya. bayi baru lahir itu Dokter. Betul. Jadi pada saat itu tadi sudah lahir ya anaknya ya, sudah betul. lahir tapi belum ada giginya. Iya, baru lahir oek-oek Iya, beberapa betul. hari gitu Dokter. Itu pakai ini ya, nanti kan anak itu kan minum susu dari orang tuanya atau mungkin juga susu formula. Iya betul. Nah itu nanti kan harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan sisa-sisa susu yang dalam rongga mulut itu kalau tidak dibersihkan nanti akan tumbuh jamur di situ. Jadi seperti Mbak Ulfa pernah lihat enggak tuh bayi itu kalau dia buka mulut lidahnya putih-putih tebal kelihatan putih itu. Iya, tahu saya itu, Dokter. Itu sudah jamur di mulut itu.
Jadi itu sisa-sisa susu yang tidak dibersihkan akhirnya tumbuh jamur seperti itu. Makanya harus dibersihkan rongga mulutnya itu. Jadi caranya itu pakai kasa ya. Iya. Kasa steril itu dicelupkan di air matang gitu. Kemudian untuk ngulas ini gusinya, pipinya yang darah bagian dalam itu, juga untuk ngulas lidahnya itu. Sehabis minum susu ya dokter? Ya enggak harus habis minum susu, bisa Minimal, dilakukan pagi. pagi Atau 2 kali bisa kayak orang gosok gigi itu ya. Yang jelas pagi rutin. sama rutin harus tiap hari atau harus dibersihkan. Karena itu kalau enggak dibersihkan nanti itu tadi sisa-sisa susu yang ada di rongga mulut nanti akan tumbuh menjadi jamur di situ. Gitu loh. Kan Jadi, seperti juga kelihatan kan biasanya di gusinya itu ya, di gusinya atau di pipinya dalam itu ada kayak itulah putih-putih kayak kelawar apa ya istilahnya, kelawar itu apa ya? Putih-putih itu sisa-sisa susu itu yang ada di rongga mulut. Nah itu kalau tidak dibersihkan nantinya ya itu akhirnya tumbuh jamur itu. Jadi kita sebagai orang tua misal punya anak bayi ini harus aware ya dokter. Betul. Harus rajin membersihkan, nggak kayak oh ini sisa susu ya udah biarin nanti hilang sendiri, nggak bisa ya dokter ya seperti itu ya. Baiklah. Lalu meskipun bayi yang belum ada giginya berarti tetap dibersihkan ya Tetap dokter rongga mulutnya ya. harus dibersihkan. Lalu itu dokter, bagaimana dengan anak yang masih mempunyai kebiasaan minum susu pakai dot saat tidur? Itu sebenarnya kalau mau tidur minum susu sebenarnya sudah untuk anak bayi itu memang seperti itu ya. Biasanya kalau tidak minum susu dulu dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Gitu. Tidak apa-apa lah. Ya nanti mamanya yang bingung. Harus Mau tidur dilatih minum susu ya, tidak dokter. apa-apa. Iya. Tapi sebenarnya gini ya. Kalau bisa itu dotnya itu 2 lah. Iya? Jadi air satunya susu, satunya air putih. Ini kalau pakai dot ya. Jadi setelah minum susu nanti minum air putih itu untuk menetralkan gitu loh. Itu. Jadi harus dilatih ya dok kita sebagai orang tua ya. Itu, betul. Iya, biasanya yang di bawah 4 tahun itu loh dok, susah sekali. Biasanya itu anak itu kebiasaan Iya. itu. Oh, jadi memang harus ada dari orang tuanya ya dok. Iya, itu kebiasaan ngedot sampai usia 4 tahun bahkan lebih ya. Itu kebiasaan ngedot. Nah itu nanti akan mempengaruhi gigi. Jadi nanti akan bisa timbul karies, rampan karies atau disebut dengan karies botol gitu loh. Jadi giginya itu Mbak Ulfa pernah tahu nggak? Ini yang anak-anak masih anak-anak giginya itu gigis semua Saya sering melihatnya dokter. Itu enggak normal ya sebenarnya dokter. Iya, kebiasaan dari ngedot itu tadi. Iya, saya sering menjumpai itu dokter. Jadi kalau bisa orang tua itu jangan membiasakan anak tuh pakai dot. Jadi dibiasakan pakai gelas. Oh gelas, Iya. jadi kita harus melatihnya ya dokter. Berarti Jadi lebih minum baik pakai gelas daripada pakai dot. Iya, harus pakai gelas gitu. Baik. Oh iya dokter, kembali lagi ke pertanyaan ke awal tadi ya. Lalu seiring waktu ya dok, kan anak kan semakin besar dan mulai tumbuh gigi nih ya dok ya. 1 atau 2, 3 gigi. Sudah wajibkah menyikat gigi walaupun yang tumbuh cuma baru 1? gigi. Masih kayak 2 gigi saya. 2 gigi saya lagunya apa ini? Ya, sebaiknya kalau sudah tumbuh gigi ya itu sebaiknya mulai dilakukan pembersihan dengan memakai sikat gigi. Wajib, nggak kasar aja ya dok? Kalau sudah ada giginya ya sebaiknya pakai sikat gigi aja. Walaupun itu cuma sambil, 1? Iya, sambil melatih anak tersebut biar dia nantinya terbiasa dengan gosok gigi. Jadi ambil aja sikat yang paling kecil, bulunya lembut, ya itu nanti ini yang berperan orang tuanya. Jadi disikat gitu. Jadi ini hanya untuk membiasakan anak aja itu. Jadi wajib ya. Ya wajib lah, bisa dibilang wajib gitu. Walaupun baru 1 twil aja. Meskipun satu biji. sudah tumbuh gigi. Iya, harus dijaga ya walaupun baru 1 ya dokter ya. Kita nggak boleh nyepelein berarti ya dokter ya. Untuk membiasakan anak itu tadi. Oh gitu. Lalu sejak kapan ya usia anak mulai ada gigi itu biasanya usia berapa ya dok ya? Usia 6 bulan. Oh 6 bulan Usia sudah 6 mulai bulan itu, jaga-jaga ya dokter usia ya? 6 bulan itu gigi susu mulai tumbuh dan nantinya akan lengkap di usia 2 tahun. 2 tahun sudah mulai 2 lengkap. tahun sudah gigi susu sudah lengkap. Oh iya. Karena harus benar-benar dijaga. Berarti mulai usia 6 bulan kita udah harus menjaga membiasakan anak untuk sikat gigi ya dok, walaupun anak masih usia dini 6 banget. bulan kan sudah agak lumayan besar ya. 6 bulan kan sudah
Bisa ya mulai meskipun makan. tetap orang tua dulu yang melakukan sikat gigi itu. Di sini tujuan utamanya kalau anak-anak yang usia-usia segitu itu membiasakan. Baik. Lalu kalau itu dokter lepas gigi itu mulai kapan ya, usia berapa? Lepas gigi mulai ganti itu usia 6 tahun. Jadi mulai usia 6 tahun itu ada pergantian gigi susunya lepas diganti dengan gigi permanen dan itu nanti akan selesai pada usia 12 tahun. Oh. Jadi pada saat usia 12 tahun itu nanti gigi sudah lengkap gigi permanen semua. Harus dijaga juga ya dokter itu. Harus. Kayak menentukan bentuk gigi gitu ya dokter. Menentukan bentuk gigi gimana? Oh iya. Maaf. Oh iya dokter. Apa itu kembali topik kita soal anak-anak tadi ya dokter ya. Untuk membersihkan gigi pada anak itu ya dokter ya. Itu apakah wajib pakai odol juga selain sikat gigi? Iya harus. Harus pakai dokter. Kalau membersihkan gigi, kalau sikat gigi harus pakai odol. Kalau ditelen? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Anak-anak. Nggak apa-apa kan memang anak-anak biasanya kalau gosok gigi odolnya ketelen. Itu kan sudah dirancang sedemikian rupa, kalau ketelen enggak apa-apa gitu. Oh, yang rasanya enak itu ya dokter. Iya, kalau anak-anak kan odolnya itu kan jeruk. pastanya ada rasa jeruk, rasa stroberi, rasa anggur itu kan. Ini untuk merangsang biar anak tersebut itu mau dia pakai apa itu? Odol. Oh, gitu. jadi begitu. Ketelen juga enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kadang masih takut gitu ya dokter, mungkin ibu-ibu. Nanti kalau ketelen bahaya enggak ini buat anaknya? Karena anak-anak biasanya kalau disuruh langsung mesti kita nggak ada gitu, sikatnya diemut gitu kan, diemut disesep-sesep Iya. Nggak apa-apa. Oh iya dokter, kan tadi kan udah tahu kan kalau masih kecil itu harus dibiasakan gosok gigi, terus juga harus pakai odol juga. Nah ini pertanyaan saya selanjutnya yaitu cara menyikat gigi yang benar itu kayak gimana sih dok? Baik. Tadi saya memang sudah sengaja memang bawa model ya, memang modelnya memperagakan. Oh model langsung gigi aja. Bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Iya. Anggap aja ini mulut ya. Itu yang struktur sehat ya dokter ya? Iya, ini nggak ada gigi lubang. Oh ini mulus sekali ya. Harusnya gigi itu seperti ini. Oh gitu. Brand ambassador pasta gigi ini ya dok. Jadi gini ya. Iya. Nanti pertama-tama kita ambil sikat dulu. Jadi kita sesuaikan dengan mulut si anak. Kalau memang mulutnya, kalau misalnya anak-anak kecil gitu ya pakai sikat gigi yang kecil, bulunya halus. Kemudian dikasih odol dulu, ya. Terus anak-anak itu disuruh kumur. Kumurnya pakai air matang loh ya. Oh. Jangan pakai air dingin, jangan pakai air matang. Nanti soalnya biasanya anak itu disuruh kumur gitu kan langsung ditelan. Sebenarnya di awal itu hanya untuk membasahi rongga mulutnya saja. Oh, tujuannya untuk itu saja untuk ya. membasahi. Setelah itu baru dilakukan sikat gigi. Iya. Jadi caranya saya peragakan dulu ya caranya menyikat gigi yang benar ya. ya. Gimana Jadi sih gini, dokter? Pertama tadi sikatnya sudah diberi odol, mulutnya sudah dibasahi, itu kita lakukan sikat gigi. Kita mulai dari yang atas dulu ya. Iya baik. Dari yang atas dulu, kelihatan enggak Mbak Ulfa di sini? Iya saya kelihatan dokter. Gini. Jadi dari caranya gini, dari atas, dari gusi ini dibawa turun ke bawah. Oh iya. Menyikatnya seperti ini ya. Ini memang cara seperti ini memang awal-awalnya tuh susah. Iya. Kayak gitu ya, ribet gitu ya. Tapi nanti lama-lama kalau sudah terbiasa ya enak. Jadi dari gusi itu dibawa turun ke gigi ke bawah. Disapu di bawah ya dokter betul. ya. Arahnya seperti ini. Ini nanti seluruh permukaan ya. Ini Rata ya dokter. Rata sampai belakang-belakang ya pokoknya. Oh sampai belakang. Pokoknya semua ya arahnya seperti ini. Jadi nyikatnya seperti ini. Kalau misalkan seluruh permukaannya ini sudah semua, baru permukaan giginya. Permukaan giginya ini maju mundur aja. Ini kelihatan ya Mbak Ulfa ya? Iya, saya kelihatan dokter. Maju mundur gini. Gini. Setelah selesai itu permukaan gigi, baru yang dalam juga disikat. Oh, sampai dalam juga dokter? Iya, semua. Atas? Semua. Jadi yang dalam disikat. Jadi mulai dari gusi ke gigi. Dari atas dari gusi ke gigi, terus semua ini sampai pokoknya semua permukaan harus kesikat semua. Gini. Ya. Setelah atas selesai, baru ganti yang bawah. Oh, harus atas dulu. Atau bisa kembali? Atas dulu. Oh gitu, Soalnya, kenapa dokter? Ya soalnya
Kalau nanti yang bawah dulu dibersihkan, bawah sudah bersih, baru bersihkan yang atas, ini kejatuhan Oh kotoran lagi. gitu. Ya nggak bisa ya kita langsung. Oh aku moodnya yang bawah dulu nanti atas juga bisa ya dokter ya. Sebaiknya yang atas dulu. Oh atas dulu baru Sebenarnya bawah. Habis itu ganti yang bawah ya, yang atas sudah selesai. Iya. Ganti yang bawah. Yang bawah sama dari gusi ke atas. Dari gusi ke atas, caranya sama. Nanti sini kanan. Kalau sudah sama di permukaan giginya, ini maju mundur. Udah semua, baru yang dalam. Yang dalam juga dari gusi ke atas. Harus kebagian semua ya. Semua harus, nggak ada yang terlewatkan. Semua ini. Nah, kalau semua sudah giginya sudah, yang terakhir sekali lidah. Lidah itu harus disikat, dijulurkan, disikat. Wajib ya itu. Wajib, harus. Setiap Betul, gosok gigi. setiap kali gosok gigi lidah harus disikat karena pada lidah itu banyak bakteri ngumpul di situ, jadi harus disikat. Lalu Gitu. setelah Tapi biasanya orang-orang kalau gosok gigi ya Iya. sudah lidahnya nggak pernah disikat. Iya. Jadi lidah harus benar-benar harus disikat lidahnya itu gitu loh. biasanya langsung sikat kumur gitu dokter. Enggak, lidahnya jarang kayaknya. Terus untuk sikat gigi ini sendiri, untuk gosok gigi itu sebaiknya tuh minimal tuh waktunya tuh 2 sampai 3 menit. Oh, Jadi enggak gosok gigi Nggak syarat sudah aja. selesai sudah enggak gitu. oh, kok ada pasta gigi, iya. sikat sudah selesai. Nanti kalau lidahnya sudah baru kumur ya. Iya. Kumurnya tuh 1 kali saja. Duh. Atau paling maksimal paling banyak 2 kali. Kenapa harus maksimal? Ada maksimalnya dokter? Nggak bisa berkali-kali. Kalau kayaknya kurang bersih gitu. Jangan, nanti kan Ada sisa-sisa pada pasta. saat gosok gigi itu kan pakai odol ya. Iya. Odolnya itu kan ada kandungan fluornya. Kandungan fluornya itu kan fungsinya untuk melapisi emel gigi. Dan nanti kalau misalkan kumurnya berkali-kali, berkali-kali kumur, itu nanti fluor yang menempel di permukaan giginya akan larut, gitu loh. Jadi cukup 1 kali saja. Oh, wah ini benar-benar ilmu. Tapi gimana? Tapi biasanya Yang prakteknya, sangat penting sih. kumur berkali-kali kumur Iya. biar bersih kan Iya. gitu. Itu enggak boleh. Iya, itu ibaratnya kayak orang gosok pakaian dibilas Bilas berkali-kali baju. artinya bersih. Beda ya dok ya pakaian sama Bilas baju gigi harus kita ya. berkali-kali itu biar bersih, itu beda dengan ini. Jadi kalau gosok gigi itu diingat-ingat ya Bapak Ibu semuanya, kalau kumur hanya maksimal 2 kali, nggak boleh banyak-banyak ya dokter ya, karena nanti lapisan floornya bakal ikut hanyut sama air tersebut. Jangan cepat-cepat harus selesai gitu ya. Paling enggak 2 sampai 3 menit kumur-kumurnya. Oh iya dokter, tadi kan di pasta gigi itu kan ada floor yang melapisi email gigi agar giginya itu kuat ya. Betul. Dok, Emelnya itu kuat. selain dari pasta gigi, floornya itu bisa dari apa lagi ya dokter? Ada cairan fluor. Oh ada Jadi bentuk cairan. cairan ada juga tablet fluor gitu. Jadi kalau tablet ya tinggal minum ya. Kalau cairannya itu diulaskan di email giginya ini. Jadi lebih simpel, kita enak pakai sikat gigi pakai pasta gigi aja ya dok. Iya, makanya kalau gosok gigi harus pakai odol. Kalau kosongan nggak ada pastanya berarti nggak ada itunya ya dok. Nggak ada faedahnya ya. Iya, cuman bersihkan kotorannya aja, tapi nggak bisa melapisi email giginya. Jadi kita kalau sikat gigi harus pakai pasta gigi ya, pemirsa semuanya. Oh ya dok, ini saya juga heran sih sama sering melihat juga sih fenomena dan sering menjumpai juga kalau kita menyikat gigi itu arahnya itu maju mundur, itu benar apa salah nah dok? Kayak orang gosok itu cucian. Itu selama ini ya Iya. orang-orang awam atau bahkan anak kecil yang masih belum tahu itu gosok giginya gini. Iya betul. Itu Terus gimana? Dok? tekanannya kuat lagi. Iya, itu gimana dokter? Dan udah gosok gigi gini, tekanannya kuat, gosok giginya cuman sebentar. Iya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi Itu salah kaprah. iya, jadi arahnya gosok gigi maju mundur kayak gini tuh nggak boleh. Emang ada resikonya dok? Iya. Ada iya, resikonya? Betul. Nanti gusinya itu kan kalau gusi normal itu ya, itu gusi itu kan lancip-lancip ya bentuknya. Iya. Lancip-lancip di antara gigi satu dan satunya itu ada gusinya lancip seperti ini. Nanti kalau gosok giginya itu arahnya maju mundur kayak gini, itu nanti gusinya yang lancip ini akan tumpul dia. Oh. Akan tumpul di samping itu
sisa-sisa makanan yang ada di celah-celah gigi ini nggak bisa terangkat, nggak bisa bersih karena gosoknya kan seperti ini, gitu loh. Jadi gosoknya seperti ini, dia kotoran-kotoran yang ada di celah-celah gigi nggak bisa terlepas. Tuh, makanya kan harus seperti ini. Kan seperti ini kan kayak dicutik-cutik gitu ya. Betul. Ini keluar nanti. Iya. Tapi kalau gini nggak bisa, dia tetap aja nempel di Nggak celah-celah ada gigi itu gini. faedahnya berarti ya dokter ya. Iya. Oh. Jadi itu kebiasaan yang salah ya, harus dirubah. Ini soalnya Gitu. sering banget gitu ngeliat. Terus saya juga dulu waktu kecil juga sering gitu gosok giginya, tapi untung dikasih tahu juga sih waktu kecil gitu sama Yang sudah biarlah. ya, lalu. Sekarang dirubah. Terus sekarang tambah ilmu lagi untuk pemirsa-pemirsa yang ada di rumah juga ya dokter ya. betul. Nah, resikonya kayak gitu ya. Kita berarti harus aware banget ya sama diri kita, apalagi Betul. gigi ya dokter Iya, ya. betul. Cuma masalah kecil kayak gitu aja dampaknya kayak gitu ya. Iya. Bisa bikin gigi kita niatnya pengen bersih, pengen sehat, gosok gigi tapi gosok giginya salah malah bikin gitu ya. Jadi sering lihat tuh kan kalau udah gosok gigi, kadang kalau misalkan apa itu ya, kunjungan di anak-anak SD gitu ya, anak sekolah gitu ya, pas kita demo sikat gigi itu sebelumnya itu disuruh sikat gigi dulu, dia Iya. ya udah gini, udah semua tuh sikat giginya seperti ini, gosok-gosok Oh, kayak gini. berarti memang gitu ya di Iya. masyarakat kebanyakan dokter ya. Iya, saya juga sering lihat soalnya kalau ikut gitu, lihat-lihat penjualan seperti itu. Awal mulanya kayak gitu, belum Iya. dilurusin. Jadi ini emang info yang sangat penting bagi kita semuanya ya. Lalu gini dokter, kan tadi kan sudah dijelaskan kan tata caranya gimana, sikatnya yang seperti apa, cara menyikatnya gimana, pakai pasta gigi atau gimana. Lalu selain dari menyikat gigi ini ya dokter ya, yang pernah diperhatikan untuk menjaga kesehatan gigi selain menyikat gigi ini apa sih? Pola makan, ya pola makan. Terus kalau pola makan itu sebaiknya menghindari makanan yang manis, yang lengket. Terus itu seperti coklat, permen, biskuit, apa itu kan manis lengket ya, itu sebaiknya dihindari. Boleh sih sebenarnya, boleh makan makanan itu boleh, tapi setelah makan itu sebaiknya kumur-kumur. Paling tidak tuh kumur, gitu loh. Jadi biar makanan yang lain itu melekat di gigi itu bisa berkurang gitu. Di samping itu juga harus perbanyak makan buah dan sayur. Terus ini biasakan menggunakan benang gigi, dental floss itu namanya ya. Di samping itu juga rajin kontrol setiap 6 bulan sekali. Itu Iya. Dari penjabaran dokter gigi Ismu ini saya ingin bertanya satu-satu terlebih dahulu ya Boleh, dokter ya. boleh. Jadi dari yang pertama tadi soal makanan ya. Emang makanan apa sih yang bagus buat gigi kita, itu makanan yang seperti apa? makanan yang berserat. Makanan yang berserat. Yang berserat. Contohnya seperti apa ya dokter? Buah seperti buah apel, pir, kedondong, terus bengkoang, salak, itu kan bagus semua itu untuk gigi. Sayuran. Sayuran. Buah-buahan berarti penting banget ya dokter Iya, ya itu penting untuk banget. gigi ya. Untuk makanan yang bagus itu untuk pertumbuhan untuk gigi itu, untuk menjaga kesehatan gigi itu. Gitu. Lalu bagaimana dok dengan fenomena yang sekarang ini ya dokter, khususnya seperti anak-anak muda milenial ini, sering lah ya kita menjumpai mereka sering belinya kayak kopian, matcha Di kafe-kafe atau apa ya. di kafe-kafe seperti itu. Itu gimana untuk gigi kita itu berpengaruh apa enggak sih dok? Sebenarnya minum kopi itu juga mempengaruhi ya dari kesehatan mempengaruhi. gigi kita. Karena apa? Karena zat tan ya yang ada dalam kopi itu membuat mulut itu asam. Oh, berarti Membuat mulut itu asam. mempengaruhi ya? Iya, sehingga mempengaruhi permukaan email gigi, dan nantinya plak-plak yang ada di dalam rongga mulut itu nanti akan menempel di permukaan gigi tersebut, yaitu nanti pada akhirnya akan tumbuh karang gigi juga. Di samping itu gigi nanti kelihatan warnanya kekuning-kuningan gitu. Berarti
ini gimana dok? Ya sebenarnya Melihat jangan fenomena minum ini. kopi. Nggak Oh mungkin, jangan kan? minum. Dicoba. Bolehlah minum kopi. Jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Boleh minum kopi, tapi kembali lagi 6 bulan sekali kontrol. Oh, itu baik. Kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu soal benang gigi, dok. Itu kan benang gigi kan untuk membersihkan celah-celah gigi ya, Ya, dok ya. betul, Itu kan caranya gimana? Terus gini dok, kita itu kayak makan gitu seringnya tuh lihatnya tusuk gigi. Apalagi kita makan sate, tusuknya sekalian digini. Gimana fenomenanya itu? Aku pernah lihat tuh Mbak Ulfa Iya. itu waktu makan sate itu orang setelah makan sate ya tusuknya itu buat itu. buat nyungkil. Iya. Aku pernah lihat itu memang itu. Itu gimana dok, kan nggak, warung jarang kan tahu benang gigi tuh kayak gimana. Sebenarnya Jarang ada. Janganlah ya pakai tusuk gigi itu, karena tusuk gigi itu kalau sering-sering pakai tusuk gigi itu nanti akan membuat trauma di gusi. Jadi nanti gusinya itu akan mudah terinfeksi. Jadi kalau bisa tidak usah pakai tusuk gigi. Tapi kebetulan saya bawa ini Mbak Ulfa. Apa dokter? Bawa Sate. Bukan. Oh bukan, apa dokter? Bawa benang gigi. Oh benang giginya. Kebetulan yang saya punya ini ya, ini kebetulan yang saya punya ini Iya. dental flossnya. Tapi ada juga yang modelnya itu kayak meteran gitu. Meteran. Kalau ini kebetulan kan ada tangkainya. Dan kebetulan yang saya punya memang ini, jadi boleh pakai ini boleh, pakai yang nggak ada tangkainya juga boleh gitu loh. Ini khusus untuk membersihkan celah-celah gigi. Itu seperti apa dokter? Coba bisa dilihatkan di kamera. Oke. Ini ya. Oh, ini yang kecil ya iya, bentuknya. Betul. Kalau memang misalkan memang diperlukan sekali, ini ujungnya kan ada runcing ya. Iya. Runcing ini kalau memang misalkan untuk bolehlah untuk nyukil gitu. Oh. Tapi tidak boleh untuk tusuk-tusuk. Tapi yang Tetap dipakai. nggak boleh tusuk-tusuk dokter. Bentar ya, saya tak minum dulu ya. Oh ya monggo silakan. Kering tenggorokan. Iya. Jadi ini ya, ini diperuntukkan untuk celah-celah gigi. Jadi caranya menggunakan nanti kan kalau kita makan kadang kita kan selilitan ya. Iya. Selilitan itu. Nah, itu gini. Jadi caranya jangan langsung celek gitu ya. Jadi digosok-gosok, digesek-gesek kan. Digesek-gesekkan. Pelan. Ya, aku ngadep ke digesek-gesekkan ke bawah, kemudian ditarik ke atas, tapi terus digesek. Tapi enggak boleh langsung gini ditekan ke bawah gitu, nggak boleh, nanti kena gusi. Oh, ada Gusinya tata caranya nanti juga. bisa berdarah nanti gusinya, sakit. Jadi digesek-gesek ke bawah terus ke atas gitu. Ini semua ini sebaiknya seperti itu. Biasanya kalau nanti misalkan ada selilitnya gitu ya, digesek-gesekkan ke bawah, tarik sampai selilitnya itu nanti hilang. Kan kita bisa merasakan kan ya. Iya, kalau betul. ada selilitnya, Ganjel. ini selilitnya sudah keluar gitu kan, bisa merasakan. Iya, itu betul. fungsinya itu. Terus nanti kalau misalkan ada kotoran di celah-celah giginya ini, kalau tidak dibersihkan itu nanti malah bisa menimbulkan gigi itu lubang. Gitu loh. Makanya harus pakai ini, pakai benang gigi gitu loh. Itu sebenarnya harus punya, setiap orang sebenarnya Harus punya. Harus punya gitu loh. Iya. Ini ada kok di Indomaret, di mana ada sekarang, bisa beli di mana-mana bisa. Di supermarket banyak ya dokter Ada, ya. ya, Soalnya ada. taunya tusuk gigi dokter. Jangan pakai tusuk gigi lagi loh ya. Siap-siap Nggak dokter, boleh. habis ini Terus ini ya, ini tobat. harus loh ya, ini harus punya ini benang gigi itu. Tuh. Oh iya dokter ya. Selain benang gigi, terus tidak harus makan makanan yang bergizi juga. Tadi dokter kan juga menyebutkan juga kan kalau kita itu harus kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Iya, betul. Emang kenapa dokter harus kontrol? Padahal kita tuh nggak sakit gitu loh dokter. Nah, itu. Kenapa? Sekarang orang itu patokannya sakit. Iya. Ya. Kalau giginya sudah sakit baru dia pergi periksa. Pergi ke dokter gigi ataupun petugas gigi lainnya. Itu yang salah kaprah itu namanya ya. Padahal untuk periksa gigi yang 6 bulan sekali itu nanti kalau misalkan ada gigi yang mau
kerowok atau mungkin ada plak-plak yang sudah mulai menumpuk, itu nanti akan kelihatan gitu loh. Jadi tidak sampai terjadi karang gigi. Jadi kalau ada misalkan ada gigi-gigi yang mau lubang, itu cepat ditangani secara dini gitu loh. Kalau orangnya sendiri, padahal dia sudah tahu ya giginya ini lubang, giginya ini ada beda dengan yang lainnya. Misalkan di permukaan giginya itu kok ada hitam satu titik gitu, atau mungkin warnanya kuning atau putih gitu ya, padahal itu sudah kerowok loh itu, tapi kelihatannya giginya utuh, padahal itu dalamnya sudah digerogoti dulu, itu dalamnya udah kerowok, tahu-tahu nanti makan keras bro langsung lebar gitu. Jadi itu ya? Tadi patokannya sakit, padahal orangnya sendiri tahu, oh ini gigiku kayak ini loh, kayaknya gigiku kok gini ya, kayaknya nggak sakit, dia biarin aja dulu. Jadi tidak perlu ke dokter gigi kalau dia gitu, padahal harus itu. Jadi 6 bulan sekali kontrol itu. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu ketahuan gitu loh, dan dokternya sendiri bisa memotivasi pasiennya untuk segera melakukan tindakan itu, dan mau membersihkan karang gigi atau tambal gigi, itu tujuannya itu. Jadi memang wajib ya dokter ya? Ya wajib ya, nggak harus sakit. Karena kadang takut kan mau datang dulu gitu, nanti saya gimana. Ternyata lebih bahaya kalau kita memang nggak kontrol ya dokter ya. Betul. Jadi begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita harus waspada karena kita diberi pemberian yang luar biasa nih dari Tuhan ya dokter ya. Oh iya dokter, lalu bahayanya ya dok ya soal karang gigi itu apa sih dokter? Terus karang gigi itu kok bisa terjadi itu kenapa? Terus kok bisa bahaya kenapa? Padahal karang gigi sendiri juga nggak sakit kan dokter? Iya nggak sakit. Kenapa bisa gitu? Jadi karang gigi itu terjadi awal mulanya tuh adanya plak ya, plak gigi atau istilah awamnya, maaf ya ini ya. Ya apa dokter? Gidal itu loh. Gidal. Jadi itu namanya plak. Ini sifatnya lunak. Jadi nggak terlihat oleh kasat mata gitu, nggak kelihatan gitu loh. Itu menempel di permukaan gigi. Meskipun sudah gosok gigi ya, kadang kalau caranya gosok gigi nggak benar gitu, nggak bisa bersihkan, itu masih tetap nempel. Nanti lama kelamaan menumpuk, akhirnya mengeras. Jadi terjadilah karang gigi. Jadi plak yang mengeras itu dinamakan karang gigi. Walaupun sering gosok gigi juga? Iya. Bisa dok? Bisa juga. Berarti harus kontrol dong. Kalau memang gosok giginya nggak bener loh. Oh iya benar ya, benar. Jadi nanti kalau misalkan kontrol 6 bulan, setiap 6 bulan sekali itu kontrol, ada penumpukan plak di situ, itu kan nanti dokter yang meriksa tuh tahu gitu loh. Oh ini sudah ada penumpukan plak di sini, makanya harus cepat-cepat dibersihkan biar tidak sampai terjadi karang gigi, gitu. Tidak sampai mengeras dan nanti akhirnya jadi karang gigi, gitu. Jadi kembali lagi ya dokter ya, harus wajib 6 bulan sekali harus bertemu dengan dokter. Betul. Gak boleh takut, gak boleh risau daripada udah kejadian ya dokter ya. Banyak ya dokter kasus-kasus yang kejadian kayak gitu ya dokter ya. Banyak. Makanya kan rata-rata orang itu kalau belum sakit ya belum periksa, belum sadar. Nah itu tadi patokannya sakit. Betul. Ini memang buat diri kita sendiri masing-masing sih. Betul. Oh ya dokter, selain karang gigi ya dokter ya, untuk mencegah gigi berlubang itu apa sih dok selain gosok gigi? Ada larutan fluor itu tadi. Jadi larutan fluor itu untuk mengolesi ini permukaan gigi, email gigi. Itu di samping itu ada ini gigi yang permukaannya ini kan ada kayak garis-garis gitu ya, kayak garis-garis, ada kayak cekungan-cekungan itu biasanya kalau meskipun ini giginya utuh loh ya, giginya ini utuh, nggak ada kerowok, nggak ada apa, nggak ada lubang, tapi cekungannya itu dalam, terus garis-garisnya itu dalam. Nah itu kalau dibiarkan terus kan, terutama kalau makan makanan yang manis-manis, lengket-lengket itu kan masuk ke situ ya, itu kan susah dibersihkan. Mungkin waktu sudah disikat tapi masih ada ya yang tertinggal di situ gitu. Nah itu nanti akan mengakibatkan gigi itu nanti lubang, kerowok. Sebaiknya kalau sudah ada itu namanya istilahnya
pit dan fissure gitu ya, itu istilah kedokteran giginya. Itu yang garis-garis yang dalam, cekungan-cekungan yang dalam itu sebaiknya dilakukan penambalan awal. Jadi kalau sudah dilakukan penambalan di situ, itu nanti insya Allah aman, gitu loh. Berarti kalau nggak ada tindakan ya nanti ya bahaya dia ya? apalagi kalau suka makan yang manis-manis Masuk itu nanti gitu makanannya. nanti cepat sekali itu nanti terjadi giginya. walaupun sudah sikat gigi tapi sikat gigi Iya, kan belum tentu nggak bisa bener. nyampe ke dalam ya, mungkin kan itu cekung sekali, terus cekungannya itu dalam gitu kan, mungkin ini sikatnya itu nggak bisa nyampe ke situ gitu loh. Dan kalau udah sakit itu malah susah ya Dok atau gimana? Kalau sudah sakit itu nanti malah ribet perawatannya dulu. Jadi kalau belum sakit misalnya sudah ada lubang ya, ketahuan ada lubang, nanti tinggal aja bersihkan jaringannya giginya itu baru ditempel. Tapi kalau sudah sakit nanti perawatan. Terus perawatan. Wah, tambah Makanya jangan nunggu susah lagi. sakit. Kembali lagi 6 bulan 6 bulan sekali sekali. harus ke dokter gigi. Jangan sakit, jangan sakit, jangan takut, jangan risau daripada sakit. Jadi itu pokoknya harus 6 bulan sekali harus kontrol gitu loh. Baik-baik dokter. Jadi jangan nunggu sakit. Oh iya. Oh iya dokter, ini ada pertanyaan lagi nih ya dokter. Soal merokok. Merokok ini kan udah sering kita lihat ya dokter, bapak-bapak atau ya mas-mas atau gimana, itu kan banyak banget kan perokok di sekitar kita itu. Terus merokok itu apakah bisa merusak gigi nggak sih dok? Itu mitos atau fakta sih sebenarnya? Ini biar disaksikan bapak-bapak, ibu-ibu ini konsumen Fakta. perokok. Oh fakta, langsung dijawab tanpa basa-basi. Fakta pemirsa. Jadi gimana dokter? Gimana? Kan rokok itu ada kandungan nikotin ya sama tar, itu membuat permukaan gigi itu bisa merusak permukaan gigi, dan itu juga mengurangi produksi air liur sehingga rongga mulut itu menjadi kering. Rongga mulut menjadi kering, akhirnya nanti plak-plak itu mudah sekali nempel di permukaan gigi tersebut, sehingga nanti akhirnya kembali lagi ke menjadi karang gigi gitu. Terus nanti ada biasanya di gigi itu, di permukaan gigi sini biasanya di dalam gini nih ya, ini hitam-hitam semua gitu. Hitam-hitam semua. Ada juga kadang yang di permukaan depannya itu ada hitam, ya itu akibat dari merokok itu tadi. Kalau rokok mix kopi itu combo juga dokter? Tambah. Tapi kalau nggak ada rokok, merokok sama minum kopi itu iya sama itu loh. kayak couple gitu. Tambah pisang goreng. boleh minum kopi boleh, Pisang goreng boleh. pisang goreng boleh. tapi nanti kembali lagi ke 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ke dokter gigi. 6 bulan sekali kontrol. Baik. Jadi itulah ya dok ya, kita harus menjaga kesehatan gigi, apalagi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang perokok, pengkopi sambil sambil makan pisang goreng. Monggo silakan datang ke dokter Ismu untuk merawat gigi lebih lanjut. Betul ya dok ya, ternyata ya memang kita harus menjaga, padahal ini kan sepele ya dok ya, sesuatu yang sepele gitu loh dok. Kan orang-orang itu kadang itu kalau sakit apa kamu gitu, sakit apa kamu, sakit gigi, nggak bentuk berarti nggak sakit. Sakit gigi nggak ada yang nyambangi ya. Iya nggak ada. Kalau naudzubillah min dzalik, misal kayak apa kecelakaan atau panas atau kena demam itu kan ada yang nyambangi. Kalau sakit gigi, Allah sakit gigi gitu dokter. Padahal gigi itu penting sekali loh. Untuk kehidupan kita gigi itu sangat penting sekali, makanya harus benar-benar diperhatikan. Oh gitu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Enggak dua-duanya. Baik. Oh ya dok, ini sebelum kita closing saya ini ada pertanyaan lagi dokter ya. Mohon maaf. Tambahan nih di luar topik, ini soal Boleh? ibu hamil ya. Apa boleh sih dok cabut gigi ibu hamil? Lakukan cabut gigi? Sebenarnya tuh kalau misalkan sedang hamil itu kalau mau melakukan tindakan itu sebenarnya kalau bisa dihindari atau ditunda dulu lah sampai nanti setelah melahirkan. Tapi kalau memang harus itu boleh dilakukan pencabutan di
trimester kedua. Oh, jadi nggak apa-apa tapi trimester Trimester 2. Iya, memang diperlukan. Kalau ya. memang diperlukan. Iya, soalnya ibu Kalau hamil enggak, rentan ya dok iya, ya. kalau enggak tunda dulu lah sampai nanti setelah melahirkan itu. Iya, baik. Ini mungkin saya simpulkan podcast pada hari ini ya dokter ya. Intinya kita itu harus wajib menjaga pemberian dari Tuhan ini ya dokter ya, yaitu gigi, karena gigi kita bagus, menambah value, menambah kepercayaan diri, terus kita mungkin senyumnya serasa kayak cantik gitu ya dokter. Sekarang ya. gini dulu Mbak Ulfa ya. Gimana, dokter? Sebagai contoh, orang kalau banyak karang giginya ya, biasanya kan sampai depan-depan nih Iya. ya. Depan tuh banyak sekali karang giginya. Udah dia tersenyum, gitu kita yang ngelihat aja jadi aduh gitu. Belum lagi kalau ngomong ngomong itu juga kan menimbulkan bau gitu loh. Oh, iya. Jadi kita Kita ngelihat aja aduh di karang giginya kok banyak banget. Tuh ngelihat aja sudah enak ya, apalagi yang punya. Iya. Jadi itu harus itu ya dokter. Sebenarnya dari kedisiplinan kita ya dokter ya. Bisa dicegah ya semua itu sebenarnya. Bisa. Jadi tergantung kita itu sadar apa enggak sama pemberian yang di atas, kita jaga apa enggak gitu ya dokter ya. Baik. Nanti kan kalau senyum kan bisa gitu ya dokter kalau giginya bagus ya. Menambah kepedean ya. Terus kita juga harus menjaga nutrisi ya dokter tadi. Iya. Lakukan gosok gigi yang benar, kontrol rutin 6 bulan sekali, nggak usah takut sama dokternya. Padahal Nggak usah dokternya takut. cantik banget loh ya. Bu dokter ini cantik banget. Blasteran dia dokter. Korea Cina. Terus tidak merokok, tidak kopi, terus tidak memakai tusuk gigi apalagi tusuk sate. Makan satenya nggak apa-apa ya dok ya? Makan satenya enggak apa-apa. Makan satenya nggak apa-apa. Tapi jangan dipakai tusuknya. Nanti kalau giginya bagus, siapa tahu nanti kita jadi bintang itu Iklan ya, ya? brand ambassador apa gitu, Pepsi. Baik dokter, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Demikian podcast Dinkesta Menyapa. Terima kasih kepada narasumber kita siang hari ini, Dr. Gigi Ismu Widiawati, sudah memberikan informasi. Ada yang disampaikan lagi Dr. Ismu? Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini membawa kebaikan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kepada pemirsa yang setia mendengarkan podcast Dinkesta Menyapa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong tulung agung sehat pasti bisa.